Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Hari ini kita melakukan pertemuan terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang gulma dan bagaimana cara pengendaliannya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Saudara Asar, silakan memimpin doa dulu sebelum kita mulai. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, Asar. Pada sesi ini, kita akan mencoba melakukan pembelajaran antara daring dan luring. Nah, kegiatan sekarang adalah daring, nanti di luringnya adalah kita melakukan praktek pengendalian gulma. Sebagai pendahuluan, saya ingin menyampaikan bahwa nanti pada saat praktek, jangan lupa APD-nya digunakan, APD-nya dilengkapi saat praktek. Karena kita atau saya sendiri tidak menginginkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena kita menggunakan bahan kimia dan yang kedua menggunakan mesin. Itu ya. Sebagai pendahuluan, saya akan memberikan pemaparan materi pada kalian, sehingga apa yang akan menjadi pembelajaran di lahan bisa benar-benar diterapkan. Saya akan coba share screen. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, gulma apa sih? Apa sih yang dimaksud gulma? Adalah tanaman yang mengganggu tanaman produksi, Pak. Oke, pendapat Asar sudah betul bahwa gulma adalah tanaman yang bisa mengganggu tanaman pokok. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendeteksi jenis gulma, yang kedua dapat menyimpulkan jenis gulma. Jadi keterampilannya adalah dapat merumuskan alat dan bahan yang digunakan serta menentukan teknik pengendalian gulma. Nah, kerugian tentang gulma ini sendiri misalnya menurunkan hasil, menurunkan kualitas, meningkatkan biaya pengerjaan tanah. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ada tanah, ada biotik, ada iklim. Nah, identifikasi gulma ini seperti yang saya sampaikan di awal bahwa penulisannya harus benar. Cara identifikasi gulma adalah membandingkan gulma dengan material yang telah diidentifikasi. Karakteristik sendirinya itu ada vegetatif dan generatif. Kalau vegetatif itu ada perakaran, batang, daun. Kalau generatif itu ada bunga, jumlahnya, ukurannya, dan bijinya. Klasifikasi gulma secara keseluruhan itu siklus hidupnya, morfologinya, cara hidupnya, habitatnya di mana. Siklus hidupnya itu ada yang semusim, ada 2 musim, ada yang tahunan. Morfologinya ada gracious, cycles. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jenis gulmanya sendiri berarti secara kimiawi beda juga, Pak. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi memang ada beberapa jenis herbisida yang selektif dan non selektif. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan. Apakah ada perbedaannya antara gulma pada lahan yang basah dan gulma pada lahan yang kering, Pak? Pertanyaannya bagus. Jadi contoh-contoh di lahan kering itu misalkan gini. Lahan kering itu kan yang ada airnya gitu. Lahan kering contohnya alang-alang. Itu lahan kering. Kalau lahan basah contohnya bunga teratai. Atau sebelum saya akhiri, lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan di sesi praktek dan presentasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari menindaklanjuti pertemuan kemarin, kita akan melakukan pengendalian gulma secara mekanik. Jadi gini ya Said,
dosis pencampurannya ini kontak. Kontaknya itu ini pernah saya ukur 30 cc nih. Nah, 30 cc. Jadi pencampuran untuk ini yang lebih efektif itu yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar, contohnya Lonsum, PPKS, Astra Group. Itu dia mencampur gini. 30 cc kontak, 60 cc sistemik ya. Pak. Jadi cara mencampurnya gini. 30 cc masukkan sini, 30 cc. Pertama, tolong perhatikan APD-nya karena K3 juga penting, jangan sampai seperti tangannya teman kalian ini kena pisau. Jadi tolong perhatikan K3-nya dalam bekerja. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 akan mempresentasikan tentang identifikasi gulma dan cara pengendaliannya. Yang pertama, pengertian dan jenis gulma pada lahan sawit. Jadi, gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman pokok dan tidak dikehendaki. Ini ada 5 jenis gulma yang ada di perkebunan sawit. Yang pertama ada Cladenia incerta. Terus selanjutnya ada paku pedang, Neprolepsis exaltata. Selanjutnya ada alang-alang atau Imperata cylindrica. Next ada kembang kenangan atau Borrelia. Selanjutnya rumput rembang atau Micania mixrantha. Selanjutnya pengendalian gulma secara kimia. Dosis yang dipakai itu sekitar 30 ml per kuat dan 60 ml dalam satu tangki sprayer. Untuk durasi yang digunakan sekitar 3-5. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut aja ya ke kelompok 2 dulu, baru kita buka sesi tanya jawab diskusi. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi serta pengendalian gulma secara mekanik atau fisika. Yang pertama ada gulma Panicetum purpurea. Jenis gulma pada kebun kelapa sawit. Ada beberapa yaitu Achnopus compressus, Borrelia lafolia, Scyloporus pallidus, Rhinodon, Dailon, Cyperus sp, Echinocolla colonum, Elesinin indica, Nepoles viscera serrata, Protocolla nodosa, Papolun longugatun. Yang terakhir ada Sophologus sp. Pengendalian secara mekanik sendiri memiliki efektivitas kerja, yaitu waktu yang digunakan untuk membersihkan satu piringan sawit adalah sekitar 7 menit 20 detik.
Ya, sampai situ saja presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dari kedua kelompok yang telah mempresentasikan hasil-hasilnya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk mungkin dari siap-siap dulu kelompok 1. Jadi di kelompok 2 yang ingin bertanya silakan. Dari beberapa gulma yang kalian temui di kebun sawit, rumput apa yang paling banyak rumput apa yang Anda temui di kebun sawit yang paling banyak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Mukhtar. Jadi, menurut saya gulma yang paling banyak di kebun sawit itu merupakan rumput kerbau. Rumput kerbau ya. Jadi pengendaliannya menggunakan cara mekanis. Karena rumput tersebut memang agak susah untuk dikendalikan menggunakan chemis. Karena harga herbisida untuk agak mahal, sehingga biasanya petani agak kesusahan untuk membelinya. Demikian ya. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk bertanya ke kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Saya akan bertanya kepada kelompok 2 mengenai kendala-kendala pada saat menggunakan mekanik di lapangan. Terima kasih. Nah, silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena kita ada di era teknologi, ya, salah satunya kita harus mampu menggunakan teknologi itu sendiri seperti mesin rumput. Karena tidak semua orang bisa mengoperasikan mesin rumput itu sendiri. Jadi harus bisa mengoperasikan, terus keamanannya, APD-nya diperhatikan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di lapangan. Oke, terima kasih. Jadi yang paling efisien memang adalah pengendalian gulma menggunakan kimia. Tapi perlu kita ketahui bahwa jangan berlebihan dalam menggunakan pestisida atau herbisida, karena itu bahan kimia. Saudara Asar memberi kesimpulan pada pertemuan kita kali ini. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Dari materi yang saya pelajari, harusnya kita mengetahui jenis gulma yang ada di lapangan, sehingga kita mengetahui cara pengendaliannya, apakah memakai chemis atau memakai mekanik. Selanjutnya, Baik. kita bisa menghitung tenaga yang kita keluarkan untuk membersihkan, mengendalikan gulma tersebut. Nah, terima kasih kepada Saudara Asar. Betul sekali bahwa dalam pengendalian gulma kita harus menghitung juga efektivitas waktu karena berkaitan dengan biaya. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Pembelajaran hari ini sangat menarik. Kalian bisa berdiskusi dengan baik. Harapan saya seterusnya dalam pertemuan ini diskusi baik dan yang lain-lainnya baik. Untuk itu, sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap patuhi protokol kesehatan supaya kesehatan kita tetap terjaga. Dan jangan tidur larut malam. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Bapak. See you.